warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bangga Kencana Murah bersama Silam Pare TV dalam program Bincang Asik, program Bangga Kencana Murah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas bersama saya penyuluh KB Kabupaten Musirawas, Nova Astri Mufira. Dalam kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu sebagai narasumber, yaitu Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas. Mungkin untuk pembuka, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Musirawas dan sekitarnya saya hormati. Alhamdulillah pada sore ini kami bisa menghadiri kegiatan ini. Menggunakan nama saya Nasrul Bayumi, saya sebagai Kepala Bidang K3 Tahanan dan Keluarga di Dinas PPKB Kabupaten Musirawas. Baik Bapak, jadi bisa saya panggil Bapak Nasrul. Selamat datang Bapak di podcast Bangga Kencana Murah dalam program Bincang Asik. Menarik sekali materi yang akan disampaikan pada hari ini terkait dengan program stunting dan mutu sumber daya manusia. Kalau boleh dijelaskan Pak, stunting itu sendiri apa sih Pak? Baik, jadi stunting ini perlu diketahui masyarakat banyak bahwa sesuai dengan Perpres 72/2021 bahwa itu suatu gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang itu disebabkan oleh malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang pada asupan anak tersebut. Itu secara umumnya artinya terjadi gangguan pada pertumbuhan fisik dan perkembangan mental atau perkembangan daripada anak tersebut. Jadi baik fisik maupun mental. Tadi stunting ya Pak ya. Sekarang untuk stunting itu sendiri terdapat keluarga berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting itu sendiri apa Pak? Ya. Jadi perlu masyarakat Musirawas ketahui bahwa ada namanya keluarga berisiko stunting. Jadi berisiko ini belum tentu keluarga tersebut memiliki anak yang stunting. Nah maksudnya dari keluarga tersebut bahwa itu faktor dari salah satu faktor yang terdapat pada keluarga tersebut yang memiliki yaitu putri, remaja putri, kemudian ibu hamil atau ibu pasca salin atau anak di bawah umur 5 tahun. Dan ini keluarga ini berasal dari keluarga miskin, kemudian pendidikan orang tuanya rendah, dan kemudian mengalami air minum yang tidak layak dan sanitasi yang tidak layak. Ini yang disebut dengan artinya keluarga tersebut berisiko untuk menciptakan stunting baru gitu. Itu maksud keluarga berisiko itu. Adapun Pak dasar aturan yang menangani atau membahas tentang percepatan penurunan stunting. Baik, kita dalam penanganan percepatan stunting ini ada 3 sebenarnya yang dasar kita. Yang pertama itu Perpres 72/2021 tentang percepatan dan penurunan stunting. Kemudian ada nama Perka BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional penurunan stunting, artinya pasti penurunan angka stunting di Indonesia. Kemudian yang ketiga Perbuk nomor 58 tahun 2022. Itu dasar kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Musirawas ini dalam kita menurunkan angka stunting itu sendiri. Jadi 3 landasan tersebut yang kita gunakan. Adapun jenis penanganan yang dilakukan dalam penanganan kasus stunting itu tersendiri, Pak. Ya, ini supaya masyarakat Musirawas mengetahui, ya. Jadi yang pertama itu kasus stunting itu sendiri. Jadi kasus ini disebut dengan penanganan secara spesifik. Jadi ini lebih ke kesehatannya, ini yang berperan dinas kesehatan. Kemudian sistem tersebut ada namanya itu sensitif, ini secara tidak langsung. Nah, tidak langsung inilah ini dilakukan oleh beberapa OPD yang terkait di sini. Banyak ada 17 OPD di Musirawas sama-sama bergerak bersama bagaimana faktor-faktor yang penghambat menimbulkan stunting ini itu diupayakan, dilaksanakan atau dilakukan oleh OPD tersebut. Contoh, misalnya ada keluarga yang mempunyai balita tapi jambannya kurang bagus, atau keluarga mempunyai ibu remaja putri
tapi air minum tidak bagus. Nah, untuk itu ada OPD yang menangani. Misalnya kalau sekarang ini ada PUCK-TRP namanya. Nah, itu menangani hal-hal tersebut. Jadi kerjasama sini. Kemudian ada keluarga yang berisiko stunting atau yang stunting pun tidak menerima BPJS, tidak bantuan. Ini dinas sosial turun di situ. Jadi kemudian penganggaran Bapeda di situ. Kemudian ada lagi namanya dinas terkait lainnya, seperti contoh misalnya Capil. Jadi pelayanan itu membutuhkan NIK. Kalau tidak ada NIK itu tidak mungkin bisa dilayani, termasuk anak yang berisiko stunting, termasuk kasus stunting. Nah, ini Capil di sini berperan. Artinya bagaimana seluruh rakyat Musirawas kami himbau melalui kegiatan ini, kami mengharap masyarakat harus proaktif. Bagaimana masyarakat memiliki KTP, karena Musirawas sekarang sudah UHC. Jadi UHC ini semua masyarakat dilayani oleh pemerintah daerah, baik itu yang mempunyai KTP BPJS atau yang hanya mempunyai KTP. Nah, KTP ini notabene itu bukannya dinas Capil. Nah, ini dari pembicaraan kami kemarin itu masih ada sekitar 20 sampai 30% masyarakat belum ada KTP. Nah, ini kalau anak stunting mau dilayani di pelayanan rujukan rumah sakit itu bermasalah. Nah, jadi kami menghimbau melalui kegiatan ini pada masyarakat Musirawas itu proaktif. Dan sekarang ini kami juga sudah tadi pagi saya kontak dengan Kabid yang menangani itu. Kami mengharap dia datang ke masyarakat. Jadi dan mereka bilang kami sudah ke masyarakat, Pak. Nah, kami mendekati. Nah, saya kira tadi masyarakat harus datang ke Capil, ternyata enggak. Masyarakat Capilnya yang datang ke desa-desa. Jadi kami mengharap rakyat Musirawas itu agar mendatangi petugas yang sudah datang ke desanya. Itu yang kami mengharap. Baik, berarti terdapat perbedaan penanganan stunting tadi ya Pak. Yang pertama itu spesifik itu secara langsung ya, penanganan secara langsung untuk kasus stunting, dan yang sensitif itu penanganan secara tidak langsung dalam konteks lebih ke pencegahan di keluarga yang beresiko terjadinya stunting. Mungkin Pak untuk kelompok beresiko terjadinya stunting apa saja bisa di-share ke teman-teman pemirsa Silampari TV? Ya, jadi rakyat Musirawas yang saya hormati dan rekan-rekan yang melihat video ini, bahwa sasaran kita itu dimulai dari remaja putri, kemudian catin, calon pengantin, kemudian ibu hamil, kemudian ibu yang pasca salin, disebut ibu menyusui, dan anak yang usia 0 sampai 59 bulan atau di bawah 5 tahun. Nah, sasaran inilah yang kita perhatikan, jangan sampai kelompok-kelompok seperti ini menjadi sumber timbulnya stunting baru. Kasus baru ya Pak. Kasus baru. Jadi kalau di sebuah keluarga terdapat dari 5 ini masuk sasaran. Jadi supaya masyarakat mengetahui, kalau di keluarga salah satunya ada, contohnya ada remaja putri, atau ada ibu hamil, ada catin, calon pengantin misalnya, atau ada ibu hamil, atau ada ibu menyusui, atau ada balita. Nah, salah satu ada, itu rumah tersebut, keluarga tersebut menjadi sasaran. Artinya sasaran ini kita lihat berikutnya, apakah air yang memenuhi syarat, jamban yang memenuhi syarat, atau dia pate terlalu. Jadi terlalu banyak anak, terlalu jarak terlalu dekat, kemudian hamilnya terlalu muda, kemudian hamilnya terlalu tua. Di atas 36 itu sudah dianggap terlalu tua. Jadi masyarakat Musirawas kami mengimbau bahwa 4T ini untuk sekarang ini T yang terlalu hamil muda atau nikah ini itu agak tinggi angka di Musirawas. Jadi kami mengharap peran keluarga, pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan itu sama-sama bagaimana anak usia ini, namanya sekarang bukan pernikahan dini, itu anak perkawinan usia anak namanya Pak. Oh, perkawinan usia ya, anak. Lebih dikenal sekarang modelnya pernikahan usia anak. Jadi kalau dulu usia dini namanya, pernikahan dini. Kalau sekarang pernikahan anak namanya. Di bawah
19 tahun. Kalau laki-laki itu di atas 21 tahun. Jadi 5 kelompok inilah yang kita wanti-wanti jangan sampai ada di tengah masyarakat tapi tidak diperhatikan. Jadi kami mengimbau untuk anak balita bagusnya setiap bulan datang ke posyandu. Karena di posyandu itu ada namanya penimbangan, cek fisik, kemudian ada namanya memperhatikan perkembangan anak. Itu ada 2 kartu, KMS dengan kartu KKA. Jadi masyarakat harus tahu, bagi masyarakat yang punya anak belum datang ke posyandu, kami menghimbau dan mengajak agar bahwa anak tersebut dia dipantau secara dini sehingga ketahuan apakah anaknya ini dengan umur sekian belum tahu misalnya melaksanakan suatu yang ada di kartu itu, artinya anak tersebut mengalami gangguan. Walaupun berat badannya misalnya naik. Ya, tapi perkembangannya belum tentu, mungkin ada masalah, atau perkembangannya bagus, posisi badannya yang bermasalah, berat badannya tidak naik, atau malah BGM itu bawah garis merah, atau begitu itu tambah lagi parah lagi ya. Jadi kami sekali lagi mengimbau masyarakat di Musirawas untuk datang ke posyandu setiap bulan, artinya setahun itu 12 kali. 12 kali ini anaknya walaupun sudah ber-5 tahun harus datang ke posyandu, karena kita mengetahui perkembangan fisik dan perkembangan jiwanya atau perkembangan motorik anak. Ya, motorik anak itu dipantau terus di posyandu. Mungkin itu undang-undang. Baik, untuk pemirsa Kabupaten Musirawas atau pemirsa Silam Pari TV yang menyimak tayangan ini, jadi untuk datang ke posyandu, karena di posyandu tersebut bukan hanya dipantau pertumbuhan, tapi dipantau juga perkembangan. Pertumbuhan itu tadi berat badan dan tinggi badan, apakah sesuai usia, dan perkembangan itu dipantau dengan kepintaran anak atau sensorik motorik anak itu tadi sesuai dengan perkembangan usia juga. Mungkin Bapak bisa dijelaskan untuk data kasus stunting yang terjadi di Musirawas. Baik. Jadi perlu kami sampaikan juga pada masyarakat Musirawas mengenai angka stunting kita sampai dengan sekarang yang terbaru, di mana Tugu Mulyo itu menempati ranking teratas. Jadi Tugu Mulyo paling banyak kasus stunting itu mencapai 326 kasus. Kemudian disusul oleh Megang Sakti 281, kemudian berikutnya Muara Klingi dan Tuah Negeri. Ini di atas 100 juga Muara Kitan. Jadi kecamatan-kecamatan ini dengan jumlah kasus yang cukup lumayan banyak, kami sangat mengimbau agar para pemangku kebijakan seperti kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kita saling membantu bagaimana anak ini mendapat pelayanan yang baik. Itu ada 2 tadi. Pelayanan spesifik itu anak sendiri, mungkin Kades dengan dana desa, kan, dana desa. Silakan Pak Kades nanti menganggarkan bagaimana makanan tambahan, PMT namanya. Ada juga yang dari Dinas Kesehatan, ada juga dari dana desa, itu untuk yang anaknya. Kemudian yang berisiko itu yang sensitif bisa juga dari dana desa. Kalau memang memungkinkan, misalnya ada keluarga yang jambannya belum memenuhi syarat. Nah, Pak Kades beserta tim kami mengharap turun ke masyarakatnya, dicek kebenarannya, data sudah ada kita, kami nyampaikan data KRS, data stunting di Musirawas ini ada 1.559 kasus untuk angka seluruh Musirawas. Jadi 1.000 lebih kita sekarang, 1.500. Ya, itu untuk kasus stunting yang ada di Musirawas. Di situ tadi kan Pak itu kasus stuntingnya ya. Kalau untuk selanjutnya itu mungkin bisa di-share ke pemirsa Silam Pari TV untuk data keluarga resiko stunting ya Pak. Ya, jadi tadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, tadi saya menyampaikan data kasus stunting. Nah, ini data keluarga yang beresiko. Keluarga beresiko ini cukup banyak juga di Musirawas. Ini untuk sekarang ini ada 2.341 kasus. Jadi kalau kita banding dengan jumlah kasus stunting,
dengan jumlah kasus yang berisiko itu memang banyak yang berisiko. Risiko ini telah diupayakan oleh Pemkab Musirawas, ya, ini untuk dilakukan hal-hal yang dengan semua OPD terkait melalui konvergensi stunting itu jangan sampai yang KRS menjadi kasus. Nah ini Pak ya, jadi kita berupaya yang 2051 ini jangan sampai terjun ke yang 1.500 tadi. Menjadi penyumbang ya Jadi Pak, penyumbang baru. Ini yang kita terus dengan OPD-OPD terkait, termasuk dinas yang memberi bantuan, ya, dinas sosial ini sampai kemarin kalau tidak salah waktu kami evaluasi di Pemkab Musirawas biar masyarakat tahu bahwa ini sudah dilakukan oleh dinas sosial, tapi ada yang belum masuk di TKS. Nah ini kami mengimbau kepada masyarakat, tolong cek di kades masing-masing, benar tidak mereka sudah masuk di TKS. Kalau belum, silakan masuk di TKS. Ini yang kami harap. Karena kalau dia kasus stunting atau dia KRS membutuhkan penanganan intervensi dari pemerintah, tapi tidak masuk di TKS. Jadi tidak bisa diintervensi itu Pak ya? Belum bisa diintervensi karena itu salah satu syarat untuk menerima bantuan maksudnya. Bantuan dari dinas sosial. Itu banyak sumber-sumbernya. Jadi sayang sekali kepada masyarakat yang belum tahu apakah dia masuk di TKS atau belum. Jadi dipastikan, kami mengharap masyarakat untuk proaktif gitu, mengecek namanya masuk di TKS sebelum. Itu sebenarnya. Baik Bapak, sebagai closing statement, adakah pesan-pesan khusus kepada rakyat Musirawas atau pemirsa Silampari TV yang bisa Bapak share sebagai kata-kata motivasi atau pesan dan kesan kepada pemirsa Silampari TV? Baik, terima kasih. Jadi kami melalui tayangan ini, kami mengimbau kepada masyarakat, yang pertama jangan berprasangka bahwa stunting itu menjadi aib keluarga. Itu bukan aib. Itu bukan aib, itu namanya proses penghambat yang terjadi pada anak tersebut. Nah, kalau itu terjadi penghambatan, sayang sekali kalau tidak menggunakan peran-peran pemerintah di situ. Jadi, contoh posyandu. Jadi kalau masyarakat posyandu tidak tahu bahwa anak tersebut mengalami gangguan. Jadi kami melalui program ini berpesan, satu, jangan sampai menganggap bahwa stunting itu aib. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai anaknya ini nikah dini gitu. Nikah dini. Jadi jangan sampai ada masyarakat, ada budaya gitu bahwa itu nggak apa-apa nikah dini misalnya. Ini harus kita tinggalkan kebiasaan tersebut. Bagaimana upayanya anaknya mungkin pendidikan harus terus dilakukan ya, langsung ditingkatkan. Kalau masalah biaya, kita punya sekarang namanya pendidikan gratis ya. Dan dana-dana bersumber dari dana sosial itu banyak. Sekarang masyarakat ini banyak belum tahu bahwa sumber-sumber dana itu sebenarnya banyak. Jadi masyarakat Musirawas ini dan sekitarnya berpikir kalau anak saya ini sekolah ini tidak mungkin sekolah karena saya tidak punya apa-apa. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau dia mendaftar, datang ke dinas pendidikan, menyatakan bahwa ini anakmu sekolah, semuanya sekolah. Tidak ada yang tidak bisa sekolah. Itu sebenarnya. Jadi dua itu saja motivasi saya di masyarakat Musirawas. Satu, jangan sampai menganggap stunting itu sebagai aib. Yang kedua, anaknya jangan nikah dini. Ini yang penting sekarang karena angka-angka ini angka-angka tertinggi. Jadi mungkin itu pesan saya. Semoga masyarakat Musirawas ini menjadi baik, angka stunting kita turun. Amin. Kemudian Indonesia Emas tercapai. Itu Indonesia Emas dengan visinya berdaulat, maju, adil dan makmur. Itu. Jadi kalau semuanya kita bergerak bersama, visi Indonesia Emas 2045 itu berdaulat, maju, adil, makmur, itu bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas kehadiran di podcast Bangga Kencana Murah. Baik pemirsa Silampari TV, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak. Pesannya, stunting itu bukan aib. Diharapkan kasus stunting di Musirawas akan turun secara signifikan dan generasi yang akan datang untuk rakyat Kabupaten Musirawas menjadi generasi yang mendominasi. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata mohon maaf dan pada Allah mohon maaf ampun, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.